Assalamualaikum teman-teman. Hai, halo dan selamat datang di channel saya Andini Rahmitasari. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar technopreneurship. Dari mulai apa itu technopreneurship dan bagaimana hal ini bisa berhubungan dengan dunia bisnis dan teknologi. Langsung saja kita mulai videonya. Kita masuk dulu ke pengertian technopreneurship, di mana kata technopreneurship ini merupakan gabungan dari kata teknologi dan entrepreneurship yang dapat disimpulkan sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri. Secara umum, kata teknologi digunakan untuk merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat. Nah, teknologi ini digunakan untuk mengembangkan keahlian dan mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada. Lalu, kata entrepreneurship ini berasal dari kata entrepreneur yang merujuk pada seseorang atau agen yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung resiko. Jadi, bisa kita tarik nih teman-teman, pengertian dari technopreneurship itu adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit untuk membangun usaha. Lalu, tujuan kita mempelajari technopreneurship itu adalah yang pertama, mengembangkan sikap kewirausahaan, kedua, memperoleh pengetahuan tentang aspek hukum dan regulasi, yang ketiga, mengenal pasar dan tren teknologi, yang keempat, mengembangkan keterampilan manajemen bisnis, yang kelima, memahami proses inovasi, dan yang terakhir gak kalah pentingnya adalah membangun jaringan dan kolaborasi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada implementasi technopreneurship di dalam konteks sistem informasi. Untuk implementasi ke dalam konteks sistem informasi ini akan mencakup penerapan teknologi dan inovasi untuk memecahkan masalah dan menciptakan nilai tambah di bidang sistem informasi. Baik, kita langsung ke contoh pertama, itu ada pengembangan aplikasi mobile. Jadi, seorang teknopreneur itu dalam bidang sistem informasi dapat mengembangkan aplikasi mobile yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam berbagai bidang. Misalnya pengembangan aplikasi mobile untuk manajemen tugas dan proyek, aplikasi keuangan pribadi, atau aplikasi pemesanan layanan online. Technopreneur itu harus mampu mengidentifikasi peluang besar, merancang solusi yang efektif, dan memasarkannya kepada pengguna yang potensial. Yang kedua itu ada sebagai penerapan teknologi Internet of Things atau yang kita kenal sebagai IoT, di mana technopreneur ini dapat memanfaatkan teknologi IoT untuk mengembangkan solusi yang terintegrasi dalam sistem informasi. Contohnya itu adalah pengembangan sistem monitoring dan kontrol pintu otomatis yang udah berbasis IoT, lalu ada pengembangan sistem manajemen energi cerdas untuk gedung ataupun rumah tangga. Lalu yang ketiga itu adalah sebagai pembuat platform e-commerce, di mana seorang technopreneur itu dapat menciptakan platform e-commerce yang inovatif dan efisien untuk memfasilitasi transaksi bisnis online. Mereka dapat mengintegrasikan sistem pembayaran, manajemen inventaris, dan logistik untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lancar bagi pengguna. Ada banyak sekali contoh platform e-commerce di luar sana yang sering kita gunakan, itu seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, Grab, dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih konsep bakar duit di dunia startup yang sering kita dengar itu. Bayangkan ini seolah-olah Anda sedang membakar uang. Tapi jangan salah paham, ini bukan tentang pemborosan atau tidak bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Konsep bakar duit itu adalah tentang menggunakan dana dengan cerdas dan fokus pada pertumbuhan yang cepat. Sebuah startup akan menginvestasikan modal ventura atau pendanaan eksternal dari luar untuk mencapai skala yang lebih besar dengan cepat. Nah, dana tersebut itu akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas operasional, membangun tim yang lebih besar, dan mengadopsi teknologi yang canggih. Selain itu, sebuah startup akan melakukan strategi pemasaran yang agresif untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar ke depannya. Konsep bakar duit ini juga melibatkan ekspansi ke pasar baru loh, baik di dalam negeri maupun internasional. Sebuah startup akan mengembangkan produk dan layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sedang berkembang. Jika kita melihat dari sisi positifnya, dalam industri yang kompetitif, bakar duit ini akan membantu sebuah startup bersaing dengan pesaing lainnya. Dana yang besar ini digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang cepat.
Nah, dengan menginvestasikan dana secara cerdas, fokus pada pertumbuhan yang cepat dan strategi pemasaran yang agresif, sebuah startup dapat mencapai kesuksesan dalam waktu yang singkat. Itulah konsep bakar duit dalam dunia startup. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan membahas apa itu marketing mix. Marketing mix adalah suatu konsep yang mengacu pada kombinasi 4 elemen utama yang digunakan oleh perusahaan dalam upaya pemasaran produk atau layanan mereka. 4 elemen tersebut dikenal sebagai 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Sebelum kita masuk ke contoh implementasinya, kita harus tahu dulu nih tujuan utama dari marketing mix adalah mencapai kepuasan pelanggan, meningkatkan penjualanan, dan mencapai tujuan bisnis perusahaan. Dengan menggunakan kombinasi yang tepat dari 4P tadi, perusahaan dapat mencapai tujuannya. Baik, kita masuk ke dalam contoh implementasi marketing mix dalam konteks bidang sistem informasi yang mengacu pada 4 elemen utama tadi. Yang pertama itu ada dari produk, di mana sebuah perusahaan sistem informasi mengembangkan aplikasi perangkat lunak yang inovatif untuk membantu perusahaan dalam manajemen data dan analisis bisnis. Lalu berdasarkan price atau harga, perusahaan jasa sistem informasi menawarkan paket layanan dengan pilihan berbeda untuk pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Yang ketiga, itu ada place atau tempat distribusi di mana perusahaan sistem informasi menyediakan produk perangkat lunak mereka melalui platform online sehingga dapat diakses oleh pelanggan dari mana saja. Dan yang terakhir itu ada promotion atau promosi di mana perusahaan sistem informasi melakukan kampanye pemasaran online dengan menggunakan media sosial, iklan digital, dan konten-konten informatif untuk meningkatkan kesadaran tentang produk mereka. Nah, itulah contoh implementasi marketing mix dalam bidang sistem informasi. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang business plan. Di dalam merencanakan sebuah bisnis, tiap pengusaha sebaiknya menulis rencana bisnis atau yang kita kenal dengan business plan. Nah, business plan itu sendiri merupakan outline tujuan sasaran, rencana tindakan, dan bagaimana seorang entrepreneur itu meraihnya. Lalu, untuk istilah business plan itu sendiri yang artinya adalah dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan profit yang memuaskan. Business plan ini merupakan panduan yang penting dalam membangun bisnis yang sukses, dan ada 4 kerangka utama yang perlu diperhatikan, yaitu ada keuangan, konsep bisnis, operasional, dan juga marketing. Pertama-tama, mari kita bahas kerangka keuangan dalam business plan. Bagian ini berkaitan dengan proyeksi keuangan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Kita perlu menyusun pernyataan laba rugi, neraca, dan arus kas, serta membuat proyeksi penjualan dan biayanya. Rencana keuangan ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang aspek keuangan bisnis seperti proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan yang diharapkan. Kerangka berikutnya adalah konsep bisnis. Bagian ini menjelaskan ide inti dari bisnis yang akan kita jalankan. Kita harus menjelaskan visi dan misi bisnis, produk atau layanan yang ditawarkan, serta nilai unik yang membedakan bisnis kita dari pesaing lainnya. Selain itu, kita juga harus menjelaskan nih tentang target pasar, analisis pesaing, dan peluang yang ada di pasar. Konsep bisnis yang jelas ini akan membantu kita memahami pasar dan bagaimana bisnis kita akan berkembang ke depannya. Selanjutnya, mari kita bahas kerangka operasional. Bagian ini mencakup proses dan strategi yang akan kita gunakan dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Kita perlu menjelaskan struktur organisasi, tugas, dan tanggung jawab karyawan, serta merencanakan operasional yang meliputi produksi, pengadaan bahan, dan manajemen inventaris. Dengan memiliki kerangka operasional yang baik, kita bisa mengelola bisnis kita dengan efisien dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul ke depannya. Terakhir, tetapi tak kalah pentingnya adalah kerangka marketing. Bagian ini berkaitan dengan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk memasarkan produk atau layanan kita. Kerangka ini akan menjelaskan tentang target pasar, segmentasi pelanggan, dan strategi promosi yang akan kita gunakan. Nah, penting juga untuk mempertimbangkan harga yang kompetitif dan saluran distribusi yang efektif agar bisnis kita dapat mencapai pelanggan dengan lebih baik. Nah, banyak banget manfaat bisnis plan yang bisa kita raih. Di antaranya itu ada 5, yaitu mengatur rencana agar strategi bisnis kita lebih tertata dan terarah. Yang kedua itu sebagai pengendali bisnis.
Yang ketiga, menjaga fokus usaha kita. Yang keempat, memotivasi dan memfokuskan tim manajemen. Dan yang kelima, itu adalah membangun aliansi yang strategis. Itulah pembahasan singkat mengenai apa itu business plan. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu saya akan sharing apa saja yang saya peroleh dari mempelajari technopreneurship selama 1 semester ini. Dalam mempelajari technopreneurship selama 1 semester ini, telah banyak hal yang saya pelajari dan pahami tentang apa itu technopreneurship. Nah, yang pertama itu adalah technopreneurship ini mengajarkan kita pentingnya inovasi dan adaptasi dalam dunia bisnis. Kita juga perlu mengintegrasikan teknologi terbaru ke dalam model bisnis supaya kita tetap relevan dan bersaing ke depannya. Yang kedua, kerjasama dan jaringan itu sangat penting. Kita perlu membangun kolaborasi dengan mitra, mentor, dan komunitas yang relevan untuk belajar dan menciptakan peluangnya bersama. Lalu yang ketiga, saya jadi memahami bahwa pasar dan pelanggan itu adalah kunci utamanya. Dengan penelitian pasar yang mendalam, analisis pesaing, dan segmentasi pelanggan, kita bisa mengembangkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat itu business plan adalah fondasi bisnis. Jadi rencana bisnis yang baik itu akan membantu kita merencanakan langkah strategis, mengatur keuangan dengan baik, dan memetakan perjalanan bisnis kita ke depannya. Oke, last but not least, yaitu dengan mempelajari technopreneurship ini bisa memperkuat mindset kewirausahaan saya. Dalam rangkuman ini, technopreneurship itu memberi saya wawasan tentang inovasi, adaptasi, kerjasama, pemahaman pasar, perencanaan bisnis, dan sikap kewirausahaan yang kuat. Dengan bekal ini saya yakin dan kalian tuh juga bisa melangkah maju sebagai technopreneur yang sukses ke depannya. Oke, sekian pembahasan video kali ini mengenai technopreneurship. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.